Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan nats pilihan kita, tetapi sebelum membacakannya, saya ingin mengajak kita melihat dinamika yang sedang kita lalui dalam hari-hari kehidupan kita di tahun 2021 ini. Adakah kita sudah mulai melakukan kompromi dalam keseharian kita? Kenapa saya mengawalinya dengan pertanyaan, adakah kita mulai melakukan kompromi? Perlu kita sepakati, jemaat yang dikasihi Tuhan, kompromi berarti sebuah sikap kita menurunkan nilai kebenaran demi diterima oleh orang lain yang berbeda penilaiannya ataupun nilai yang dimilikinya. Dan biasanya tujuan kita kompromi supaya diterima atau menghindari permusuhan atau demi keuntungan kita. Kali ini dalam surat ketiga yang ditujukan kepada jemaat di Pergamus dalam bacaan kita, kita dipertemukan dengan gereja ataupun jemaat yang terlibat dalam kompromi. Gereja Pergamus adalah gambaran dari gereja yang mulai hanyut di dalam kehidupan di duniawi. Jemaat diperhadapkan dengan pengaruh kuat dari pengajaran Bileam dan Nikolaus yang menyesatkan beberapa jemaat. Dalam perjanjian lama, pada mulanya Bileam kelihatan sebagai nabi yang menolak untuk mengucapkan kutuk terhadap Israel. Namun, dalam prosesnya di Bilangan 31 ayat 16 dan akibatnya kemudian dalam tradisi Yahudi dan Kekristenan, ia dianggap sebagai nabi palsu yang menyesatkan bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala dan perbuatan zina. Seperti halnya Bileam Nikolaus yang menyesatkan beberapa orang di jemaat untuk kompromi dengan nilai-nilai dan agama konteks saat itu yaitu Romawi supaya mendapat penerimaan sosial demi mencegah bencana ekonomi di jemaat mereka. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini yang terus diingatkan, diteguhkan oleh Tuhan Yesus untuk mau kita terus setia dan tidak menyangkal iman kita kepadanya, bahkan dalam kehidupan iman kita, kita diminta terus bersaksi dan mengutarakan apa yang menjadi pengikut Yesus yang sejati. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, nas kita hari ini pun menegaskan kepada kita yang isinya demikian. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan melalui surat kepada jemaat di Pergamus ini, ada satu inti yang Tuhan ingin teguhkan kepada kita. Kesetiaan dan komitmen akan kebenaran firman Tuhan dan menolak kompromi untuk ajaran-ajaran sesat demi mendapatkan status sosial di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rasa ini jadi perjuangan dan tantangan kita masih di konteks kehidupan kita sekarang. Bahwa kita dipanggil sebagai jemaat Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini, itu mutlak, wajib harus mengikut kehendak Tuhan. Kalau kita akhirnya bertobat, itu berarti kita mau utuh memberi diri kita dan bersandar kepada Injil. Tetapi kalau kita mulai berkompromi dengan ajaran-ajaran yang sesat yang ada di sekitar kita yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristus,
maka lagi dan lagi seruan ini sampai kepada kita. Bertobatlah, karena Tuhan menginginkan kita terus datang kepadanya, mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Nya dan berjuang di tengah-tengah dunia ini. Karena ketika kita menang, Tuhan dengan tegas mengatakan kita memiliki kehidupan kekal di dalam cinta kasih Tuhan yang terus membawa kita merasakan sukacita, kelegaan, ketenangan, dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita. Selamat berkarya, Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda, dan setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin.